Ya. Oke, kita lagi bersama teman kita. Nama panggilannya siapa? Nama aku Brandon nggak? Oke, kita panggil Brandon ya. Nah, teman-teman, di sini ada yang sangat menarik nih dari apa yang Brandon kenakan pada hari ini. Kenapa topinya itu warna biru? Topi pramuka tuh biasanya warna apa sih? Warna coklat ya. Kenapa kamu beda, Brandon? Oke. Jadi sebelum aku mulai ngejelasin, perkenalkan aku namanya Abraham Brand Purnama, sering dipanggil Brandon atau Kak Brandon. Aku berasal dari Pangkalan Semak Penabur Gading Serpong. Aku adalah salah satu anggota dari Dewan Ambalan Rama. Nah, untuk penjelasannya saya copot dulu ya. Jadi ini disebut baret. Nah, dimana kita semua tahu ya, biasanya baret-baret pramuka itu warnanya coklat dan biasanya itu dipakainya itu seperti ini. Dipakai seperti ini, timpang ke kanan. Ya, Nah, betul. tapi kenapa baret yang ini bisa dibilang spesial? Karena baret ini itu menunjukkan suatu nilai otoritas. Kalau misalnya saya bergabung dalam suatu satuan karya namanya Saka Bayangkara, dan di dalam situ saya juga berperan aktif sebagai Dewan Saka. Nah, di dalam Dewan Saka tersebut saya memiliki jabatan provos atau pemangku adat. Nah, si pemangku adat ini bertugas itu untuk menumbuhkan disiplin di dalam setiap anggota-anggota Saka Bayangkara tersebut. Nah, baret ini menunjukkan jabatan tersebut. Nah, sama seperti bandangan saya dan juga tali komando saya. Nah, kalau misalkan kita pelajari lebih lanjut, penimpangan dari suatu baret itu memiliki arti. Dan kalau misalkan anggota pramuka pada umumnya akan menggunakannya timpang ke kanan karena mereka dianggap sebagai anggota umum. Nah, tapi ketika ada seorang komandan menggunakan baretnya timpang ke kiri, maka artinya dia sedang memimpin. Iya, nah kalau kayak gitu berarti kamu berhasil mendapatkan baret tersebut merupakan satu penghormatan gitu ya atas apa yang telah kamu lakukan. Nah, kira-kira apa sih prosesnya supaya kamu bisa dapat baret biru tersebut? Berapa lama prosesnya? Prosesnya saya udah di Saka untuk sekitar 6-7 bulan dan prosesnya cukup lama. Jadi awalnya sebelumnya saya kan nggak tahu keberadaan dari Saka tersebut ya, dari Saka-Saka ini. Tapi pada suatu hari ada, saya dibilang beberapa anggota dari Saka Bayangkara tersebut datang ke dalam sekolah kami, Semak Penabur Gading Serpong, dan ada presentasi mengajak atau open recruitment lah anak-anak anggota pramuka Semak JS untuk join Saka Bayangkara. Dan pada saat itu juga saya memutuskan untuk join. Nah, saya awalnya dilatih dulu. Saya sebelumnya itu kan bisa dibilang pramukanya masih yang pramuka umum, masih pengetahuan pramuka saya belum terlalu dalam, dan juga memang disiplin saya di dalam hal-hal terkait pramuka itu memang cukup rendah. Nah, tapi ketika saya sudah masuk ke dalam Saka Bayangkara, saya dilatih oleh teman-teman saya dan juga kakak-kakak pembina di Saka Bayangkara yang berpangkalan di Polsek Kelapa II di Tangerang. Itu saya ditanamkan bibit-bibit keberanian, bibit-bibit disiplinan, kepemimpinan, dan itu yang buat saya lebih tertarik buat melanjutkan perjalanan saya di Saka Bayangkara. Nah, selain itu nih masih banyak yang menarik di bajunya Brandon ini. Nah, salah satunya ini banyak, apa nih namanya Brandon? Ini namanya tanda kecakapan khusus atau TKK. Nah iya, banyak sekali ya di bajunya Brandon ini. Nah, boleh kamu jelasin satu deh yang menurut kamu itu paling menarik dan kamu paling berusaha sekuat tenaga gitu untuk mendapatkannya dengan penuh kebanggaan nih. Kira-kira yang mana? Nah, yang saya lepas dulu kali selempangnya. Iya, boleh. Nah, yang menurut saya salah satu yang saya paling banggakan, atau ada dua sih, itu yang pertama ini, yaitu TKK Madya atau tingkatan Madya untuk perenang. Dan Tingkatan Madya untuk perenang. Ya. Dan yang satu lagi di mana itu? Ah, ini. Saya bantu ya. Di sini. Ini adalah TKK pengaman kampung. Dan untuk mendapatkan TKK ini ada cukup banyak effort yang saya harus keluarkan untuk mendapatkan TKK ini. Untuk cerita singkatnya, saya mengamankan suatu gedung dan mengikuti aktivitas ronda malam bersama security di gedung tersebut. Nah, untuk tingkatan-tingkatan, secara umum di dalam pramuka ada 3 tingkatan untuk TKK. Yaitu ada tingkatan purwa atau yang berbentuk lingkaran, lalu ada madya yang berbentuk
segi 4, dan ada yang satu lagi tingkatnya utama. Saya masih berusaha untuk mendapatkan utama. Nah, utama itu berbentuk segi 5. Nah, tingkatan-tingkatan tersebut dibuat supaya anggota-anggota pramuka itu dapat tetap terpacu dalam menggunakan skill-skill mereka di kehidupan sehari-hari. Dan untuk TKK tersebut, untuk menambahkan TKK atau menaikkan golongan atau tingkat atau level lah ya, itu memang lebih susah semakin tinggi levelnya. Dan itu kenapa saya menurut saya pramuka itu cukup interesting, karena ada sistem quest gitulah semacamnya. Tadi nih kamu udah jelasin satu, kalau yang ini tadi kenapa? Oh ya, oke. Yang ini saya saat diuji saya bersama pembina saya ke kolam renang. Nah, dan di tingkatan kan untuk mendapatkan tingkatan yang lebih tinggi harus mendapatkan tingkatan yang lebih rendah. Dan yang madya ini ada suatu requirement di dalam bukunya, antara madya atau purwanya ada suatu requirement di mana kita harus mampu melepaskan baju pramuka kita di dalam air. Nah, menurut saya waktu ketika membayangkannya pertama kali itu cukup sulit, karena baju pramuka itu kan besar dan keikat segala macam. Dan ketika saya coba memang susah dan harus tahan nafas dan segala macam. Tapi akhir-akhirnya berhasil, dan menurut saya ini salah satu TKK kebanggaan saya. Oke, hebat banget ya teman-teman. Nah, oke deh. Jadi dari sekian banyak penghargaan yang Brandon dapatkan, tidak lupa ada perjuangan juga, betul kan Brandon? Betul, Kak. Ya, jadi kita harus tetap semangat dan tekun untuk meraih apa yang kita inginkan. Oke, salam dari saya bersama Brandon. Bye bye.